Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Juwaria, pendamping PKH Kecamatan Bungbulang, Kabupaten Garut. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video simulasi P2K2, Modul 2, Pengelolaan Keuangan dan Perencanaan Usaha, sesi 7, memulai usaha di langkah 6. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa ya untuk like, comment, and subscribe. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, setelah beberapa langkah tadi yang sudah saya jelaskan mengenai memulai usaha, kan tadi salah satunya adalah mengidentifikasi ide usaha, mengembangkan dan menilai kelayakan ide usaha, merencanakan keuangan usaha, dan merencanakan pemasaran. Sekarang kita masuk ke langkah terakhir untuk memulai usaha, yaitu mengelola keuangan usaha. Nah, sebenarnya ini tuh hal yang paling sulit Bu, Pak, ketika kita sedang memulai usaha. Tapi kelihatannya kok loyo gini ya. Coba kita yel-yel dulu. Uang tidak cukup, buka usaha yuk. Nah gitu ya. Yang semangat meskipun sekarang udah sore, terus keadaannya udah agak mendung-mendung gitu. Tapi karena ini langkah terakhir, jadi ibu-ibu sama bapak-bapak semua di sini harus semangat ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi mengelola keuangan usaha, ada baiknya ayo rapiin dulu tempat duduknya. Kita nonton film dulu ya, Bu, Pak. Untung ada pelatihan wirausaha. Dari situ, saya baru tahu bahwa untuk memulai usaha ada urutan langkah yang harus dijalani. Saya perlu mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan ide usaha saya. Berdasarkan informasi tersebut, saya harus menilai bisa tidaknya usaha itu dijalankan. Ternyata, berjualan ikan matang lebih bagus peluangnya daripada jualan ikan segar. Saya putuskan untuk jualan ikan balado. Kata teman-teman arisan, ikan balado saya enak. Setelah itu, saya merencanakan keuangan usaha untuk memastikan usaha tersebut bisa memberi keuntungan. Agar dagangan laku, saya juga merencanakan pemasarannya. Dengan menjalani langkah-langkah tersebut, usaha saya mulai berkembang dan mulai dapat pelanggan tetap. Setiap hari setelah dagangan habis, saya langsung belanja keperluan keluarga dan keperluan dagang untuk esok hari. Tapi, uang untuk beli ikan dan bumbu sering tidak cukup. Lama-lama, jualan saya berkurang. Juga keuntungannya. Kenapa jadi begini? Untung saya diingatkan untuk menyisihkan dan memisahkan uang buat modal usaha esok hari. Dan sisanya baru untuk membeli kebutuhan keluarga. Setiap malam sebelum tidur, semua pemasukan dan pengeluaran saya tulis di catatan kas harian usaha. Tiap akhir bulan, saya isi buku arus kas, yaitu catatan total pemasukan dan pengeluaran bulanan untuk 1 tahun penuh. Dengan cara ini, saya bisa langsung tahu usaha saya tumbuh, mandek, atau malah menciut. Nah, Bu, Pak, setelah tadi kita sama-sama menyaksikan film yang saya putar, apa pendapat Ibu dan Bapak dari film tersebut? Coba, siapa yang berani mengutarakan? Ya, gimana Pak Amir? Ibu Lili kehabisan modal. Terus apa lagi? Siapa lagi? Silakan Bu Aisyah. Bu Lili jadi terlilit hutang. Ya, terus siapa lagi? Bu Mariam. Ya, silakan Bu Mariam. Ya. Nah, hebat-hebat ya, berarti Ibu dan Bapak sudah bisa menjelaskan dari film yang tadi saya putar. Semua jawaban Ibu dan Bapak betul ya, tidak ada yang salah. Nah, lalu salah satu masalahnya dalam mengembangkan usaha adalah kehabisan uang modal untuk modal usaha.
Untuk menghindari itu, segera sisihkan uang untuk memodali kelanjutan usaha. Catat dan cek seluruh pemasukan serta pengeluaran usaha berdasarkan anggaran yang dibuat. Catatan kas harian dan arus kas tahunan. Nah, biar kita bisa mengatur pemasukan dan pengeluaran dalam usaha kita itu, maka harus dibuat sebuah catatan kas harian. Sama halnya seperti waktu kemarin-kemarin kita belajar membuat catatan kas harian rumah tangga, Bu, Pak. Masih ingat nggak? Masih ya? Nah, tidak jauh beda dengan catatan kas harian rumah tangga. Bedanya, ini adalah mengendalikan pemasukan dan pengeluaran di usaha. Catatan kas harian usaha mencatat seluruh pendapatan dan pengeluaran keluarga yang dilakukan setiap harinya. Sedangkan dalam pengelolaan keuangan usaha, catatan kas harian untuk usaha berisi seluruh pemasukan dan pengeluaran yang dilakukan terhadap uang usaha. Coba Bu, Pak, buku pintarnya masih dibuka nggak? Masih, oke. Kalau masih dibuka, coba buka halaman 32 ya. Di situ, udah Bu, Pak. Di situ ada tabel catatan kas harian untuk usaha. Ngerti nggak Bu? Gimana sih cara ngisinya? Ngerti nggak Pak? Oke, di sini saya jelaskan sedikit ya. Dalam tabel itu adalah tabel selama 1 bulan. Benar nggak Bu, Pak? Sampai tanggal 28. Coba dilihat di belakangnya. Ya. Nah, saya contohkan ya. Misal pada tanggal 1 untuk memulai usaha, Ibu Lili terpaksa meminjam uang kepada adiknya. Nah, pinjaman itu sebesar 100.000. Maka kita tuliskan modal tersebut di kolom uang masuk. Nah, kemudian karena Bu Lili membutuhkan bahan baku dan peralatan untuk modal usahanya, maka Bu Lili membelanjakan uang modal tersebut untuk membeli peralatan dan bahan baku usahanya. Maka setiap rincian peralatan dan bahan baku yang Ibu Lili perlukan untuk anggaran usaha kita tuliskan di kolom uang keluar. Sampai di situ ngerti Bu, Pak? Oke, saya terusin ya. Nah, setelah berjualan, otomatis kan Ibu Lili mendapatkan hasilnya nih. Nah, di sini Ibu Lili mendapatkan hasil penjualan ikan sebesar 90.000. Maka itu masuknya ke kolom uang masuk. Bukan ke kolom uang keluar ya. Kalau uang keluar kan segala sesuatu yang Ibu Lili perlukan. Sedangkan uang masuk segala anggaran yang masuk ke dalam kantong Ibu Lili. Nah, dari situ kita bisa simpulkan bahwa awalnya Ibu Lili meminjam uang sebesar 100.000 untuk modal, lalu beliau pakai untuk peralatan dan bahan baku usahanya sebanyak 100.000, dan akhirnya Bu Lili mendapatkan hasil penjualan ikan sebanyak 90.000. Maka penghasilan Ibu Lili di hari itu berapa Bu, Pak? Berapa Bu Aminah? Iya, betul, 90.000. Hebat Ibu. Nah, dari situ coba Bapak dan Ibu bisa menilai sendiri. Ibu Lili ini pada hari pertama sudah mendapatkan untung atau balik modal belum? Belum ya, karena di sini Ibu Lili belum bisa membayarkan pinjaman modalnya. Nah, untuk hari kedua dan seterusnya begitu. Setiap kita mendapatkan pemasukan dalam usaha, kita tulis di kolom uang masuk. Dan setiap kita mengeluarkan anggaran untuk membeli peralatan dan bahan baku untuk usaha, kita simpan di kolom uang keluar. Dari situ, dari tabel ini kita bisa lihat, oh ternyata keuntungan kita hari ini segini, besok segini, dan seterusnya. Hingga kalau misalkan Ibu dan Bapak perhatikan pada contoh catatan kas harian Ibu Lili ini, pada hari ke-7 Ibu Lili bisa membayar pinjaman modalnya, sehingga
pada hari ke-7 Ibu Lili sudah bisa mendapatkan keuntungan, walaupun keuntungannya kecil ya. Meskipun keuntungannya kecil, yang namanya memulai usaha nggak apa-apa Bu, Pak, karena usaha yang baik itu usaha yang berawal dari nol, jadi bertahap, asal ada hasilnya ya. Jadi jangan sampai nanti ketika Ibu sama Bapak bikin usaha di hari pertama kayak Ibu Lili nih nggak dapat untung, jadi pundung gitu ya kalau Sundanya mah. Jadi Ibu jadi kapok sama Bapak, nggak mau nerusin usahanya. Padahal kalau misalkan kita ikutin sedikit-sedikit perkembangannya, mungkin kedepannya bisa jadi lebih besar lagi ya. Bisa dipahami Bu, Pak? Nah, kita teruskan ya. Dari tabel tersebut bisa kita simpulin nih 3 fungsi utama dari catatan kas. Pertama, di akhir minggu atau bulan catatan kas harian dapat menunjukkan apakah usaha kita memberikan keuntungan atau kerugian, atau malah mandeg nih, nggak maju-maju lagi. Terus kedua, membantu melacak pemasukan apa saja yang kurang atau pengeluaran apa saja yang berlebih dari anggaran yang telah dibuat, sehingga kita bisa mengatasi masalah yang ada secepatnya dan mencegah hal itu terjadi. Maksudnya gini, untuk di poin 2 itu kan pengeluaran apa saja yang berlebih dari anggaran. Misalkan kalau kita di hari pertama masih ada sisa gas nih Bu, terus besoknya kita nggak usah beli gas lagi karena gas yang hari kemarin masih ada. Itu salah satu pengurangan anggaran. Terus yang terakhir, membantu mengetahui barang-barang apa saja yang paling banyak laku atau pada hari apa saja penjualan cukup banyak. Di sini kita bisa tahu selama 1 minggu kita pantau penjualan kita. Misalkan di hari Senin habisnya 5, di hari Selasa habisnya 10. Ternyata setelah kita pantau selama 1 minggu, yang paling laku itu di hari Jumat dan di hari Sabtu, karena itu akhir minggu ya. Mungkin banyak anggota keluarga yang punya uang lebih gitu ya Bu ya, Pak. Nah, dari situ kita bisa menggagaskan ide, ternyata di hari Jumat dan Sabtu penjualan kita meningkat nih. Berarti di hari Senin sampai hari Kamis dan juga hari Minggu kita bisa mengurangi bahan baku karena pembelinya itu sedikit, beda dengan di hari Jumat dan di hari Sabtu gitu Bu, Pak ya. Nah, sebelumnya ada yang masih belum ngerti nggak? Atau masih Bu pusing gitu ngitungnya ya? Kalau misalkan pusing coba tanyain sekarang. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada satu lagi ya Bu. Nah, coba buka buku pintar halaman 37. Udah dibuka Bu, Pak, bukunya? Oke, kalau udah dibuka, coba Bapak dan Ibu perhatikan di situ. Apa bedanya sama catatan kas harian yang tadi? Siapa yang bisa jawab? Ayo. Pak Inong, ya silakan Pak. Betul, jadi bedanya kalau arus kas ini adalah arus kas tahunan, sedangkan yang sebelumnya adalah catatan kas harian. Hebat untuk Pak Inong, coba tepuk hebat dulu. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Beri oplos buat semuanya. Nah, untuk cara pengisiannya, Bu, Pak, tidak jauh dengan catatan kas harian yang tadi. Arus kas ini hanya memindahkan catatan kas harian, total jumlah catatan kas harian per bulan ke dalam catatan arus kas. Jadi kita nggak usah pusing-pusing, yang tadi aja udah pusing gitu ya, kok ini disuruh dibikin lagi gitu kan. Arus kas sebenarnya ini sangat menguntungkan Bu, Pak, bagi para pelaku usaha ya. Kan tadi sebelumnya udah saya jelaskan bahwa fungsi dari catatan kas harian dan arus kas itu adalah untuk memantau perkembangan usaha kita. Apakah usaha kita itu meningkat
berkurang atau mandek. Nah, coba sampai sini ngerti nggak Bu? Pak, sebelum kita tutup nih pertemuan hari ini. Nggak ada lagi ya? Cukup? Oke, kalau cukup